Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Dwi Gandung Hartanto. Dan masih dalam konten pembelajaran Belajar Bersama Gandung. Untuk kalian yang baru bergabung di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai pemrograman dasar. Dan pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pemrograman komputer. Pada pembahasan pemrograman komputer, kita akan membahas mengenai algoritma dan lainnya. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video berikut. Oke, ketemu lagi dengan pembahasan materi pembelajaran pemrograman dasar. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah struktur dasar algoritma. Untuk tujuan pembelajaran, ini masih sama seperti yang sebelumnya, karena kita meneruskan pertemuan kemarin. Kemudian untuk kompetensi dasarnya pun sama, kita akan bahas dari kompetensi dasar pengetahuan 3.1 sampai dengan 3.3 dan keterampilannya di 4.1 sampai dengan 4.3. Baik, kita langsung saja. Di sini terdapat 3 macam struktur dasar yang digunakan untuk menyusun algoritma, yaitu ada runtunan, ada pemilihan, dan ada perulangan. Untuk runtunan atau yang biasa kita sebut dengan sequence, ini adalah sebuah runtunan yang terdiri dari satu atau beberapa instruksi. Tiap instruksi ini dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yaitu sebuah instruksi akan dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Apabila urutan penulisan ini berubah, maka hasil akhirnya akan dimungkinkan berubah juga. Nah, sebagai contoh, perhatikan operasi aritmatika di bawah. 10 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 28. Maka kalau kita lihat, karena 10 ini yang ada di dalam kurung, maka akan kita selesaikan dulu perhitungan yang ada di dalam kurung, baru kita kerjakan di luar kurung. Seperti itu. Misalkan 10 dikali 3 adalah 30. Dari hasil perkalian 30, maka setelah 30 dikurang 2, mendapatkan hasil sebesar 28. Tapi, ya, kalau misalkan urutan aksinya diubah, maka hasil keluarannya ini akan berbeda. Kalau tadi hasilnya kita peroleh 28, maka sekarang kita peroleh 10. Kenapa? Karena 10 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 10. Yang akan dikerjakan adalah bilangan yang ada di dalam kurung dulu. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 10 dikali 1 sama dengan 10. Seperti itu ya. Maka ini akan tergantung dari aksi yang dirubah. Ya. Contoh lainnya dari runtunan aksi ini adalah algoritma penukaran dua bilangan bulat. Contohnya, yang pertama, deklarasikan A, B, dan C ini sebagai sebuah bilangan bulat. Kemudian dilakukan langkah berikutnya, masukkan nilai A dan B. Masukkan nilai A ke dalam C, masukkan nilai B ke dalam A, masukkan nilai C ke dalam B. Maka, berdasarkan perintah-perintah tersebut, ya, berdasarkan perintah-perintah ini akan kita peroleh gambar skema seperti ini. Setelah kita melakukan langkah pertama, akan dilakukan langkah kedua sesuai dengan perintah. Kemudian dilakukan lagi langkah ketiga dan dilakukan lagi langkah keempat. Jadi prosesnya adalah dia beruntun seperti ini ya. Pertama kita sudah mendeklarasikan, kemudian dimasukkanlah nilai A dan B,
kemudian dimasukkan nilai A ke dalam C, kemudian dimasukkan nilai B ke dalam A, dan dimasukkan nilai C ke dalam B. Tuh. Jadi runtutannya seperti ini, ya, urut. Selanjutnya adalah pemilihan selection. Dalam implementasi algoritma, ini terkadang dibutuhkan suatu kejadian yang baru akan dikerjakan apabila suatu kondisi tertentu sudah dipenuhi. Pemilihan yaitu suatu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Sementara kondisi ini adalah sebuah persyaratan yang dapat bernilai benar ataupun bernilai salah. Salah satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi ini bernilai benar. Sebaliknya, apabila bernilai salah, maka instruksi ini tidak akan dilaksanakan. Jadi, kalau pada selection atau pemilihan, ini tergantung dari kondisinya, apakah bernilai benar atau bernilai salah. Jika benar, itu dilaksanakan, tapi jika tidak benar, maka tidak akan dilaksanakan. Berikut ini adalah contoh kasus dalam penentuan kelulusan mata pelajaran. Contohnya, masukkan 3 bilangan bulat sebagai nilai siswa. Kemudian hitung rata-rata nilai siswa. Jika nilai kurang dari 75, maka kerjakan langkah. Tampilkan tidak tuntas ke layar. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka kerjakan langkah F. Apa langkah F-nya? Tampilkan tuntas ke layar. Kemudian selesai. Ini adalah baris perintahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke skema, ya, kita lihat ke skema ini akan ditentukan ketika sudah ditentukan masukan, ya. Kalau misalkan masukannya dia lebih kecil dari 75, maka lakukan langkah yang kedua. Jika lebih besar dari 75, maka lakukan langkah yang berikutnya. Gitu. Jadi gambarannya begini, saya ulang sedikit. Ini adalah sebuah cara untuk menghitung nilai siswa, di mana nilai siswa ini akan ditentukan berdasarkan 3 bilangan bulat. Nah, nilai siswa secara rata-rata tidak boleh kurang dari 75. Jika 75, maka informasinya akan ditampilkan tidak tuntas. Sementara jika nilainya adalah sama dengan 75 atau di atas 75, maka ditampilkan tuntas gitu. Jadi ini ada pilihannya ya, tuntas atau tidak tuntas. Selanjutnya adalah pengulangan atau repetition ya. Pengulangan ini merupakan suatu kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Seperti misalnya menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali ke layar. Contohnya adalah sebagai berikut. Deklarasikan variabel huruf untuk menyimpan karakter yang akan ditampilkan. Deklarasikan variabel n untuk menyimpan banyaknya perulangan. Deklarasikan variabel counter yang digunakan sebagai counter perulangan yang akan dilakukan. Masukkan sebuah karakter dan simpan dalam variabel huruf. Masukkan banyaknya perulangan yang diinginkan dan simpan dalam variabel n. Set nilai counter dengan 0. Tampilkan huruf ke layar. Lakukan penambahan counter dengan 1. Jika nilai counter lebih kecil dari n, kerjakan langkah G. Jika nilai counter sama dengan n, maka hentikan perulangan. Jadi di sini adalah kita lakukan pendeklarasian dulu variabel hurufnya. Kemudian kita deklarasikan juga variabel dari n-nya, ya, nilainya. Kemudian tentukan dengan deklarasi variabel counter. Counter ini nanti untuk melakukan penghitungan, ya, penghitungan. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai, misalnya nilainya 10, maka nilai ini akan terus ditambahkan. 0 ini akan ditambahkan dengan 1 sehingga nilainya mencapai n atau 10 tadi. Kalau nilainya di bawah 10, maka itu akan terus ditambahkan 1. Misalkan masukkan angka 1, kita masukkan 1,
maka otomatis akan ditambahkan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan dia 10. Kalau dia belum mencapai angka 10, maka akan terus diulang sampai muncul angka 10. Jika sudah muncul angka 10, maka perhitungan berhenti. Jadi kalau misalkan kita lihat di skema seperti ini, dia akan lakukan terus langkah 1, langkah 2, ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Kemudian akan berulang lagi ke atas. Kotak 1, kotak 2, kotak 3 sampai dengan dari yang ditentukan 4 ini, 4 kotak ini mencapai tampilan 10, gitu ya. Itu sedikit gambarannya. Selanjutnya adalah kita bicara masalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau yang biasa disebut dengan bahasa komputer ini adalah bahasa sistem komunikasi yang isinya adalah berupa instruksi-instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Instruksi ini harus bisa dimengerti oleh komputer, di mana instruksi tersebut harus dimengerti oleh komputer. Seperti instruksi tersebut harus memiliki struktur tertentu atau sintaksis dan juga memiliki makna. Karena bahasa pemrograman ini memiliki struktur tertentu, penulisnya pun kadang orang sering menganggapnya sulit. Penulisan bahasa pemrograman ini harus mengikuti aturan sintaksis dari masing-masing bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, biasanya untuk bahasa pemrograman yang digunakan ini adalah C++, C, Python, Java, PHR, Visual Basic, .NET, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh bahasa pemrograman yang biasa digunakan. Kemudian, algoritma ini sangat penting dalam pemrograman karena dapat membantu mengonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Algoritma ini merupakan hasil pemikiran konseptual agar dapat dilaksanakan oleh si komputer. Maka, algoritma ini harus diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerjemahan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Di antaranya, yang pertama ini adalah pendeklarasikan variabel. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data masukan, memproses data, dan mendapatkan hasil komputasi. Nah, secara teknis, variabel ini merujuk pada suatu alamat di dalam memori. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara variabel, ya, variabel ini adalah seperti mangkoknya gitu ya. Mangkok, kemudian kita masukkan dulu tuh. Kita masukkan supaya si sistem ini mengingat. Masukkan variabelnya. Jadi ditampung dulu tuh, dideklarasikan, dicatat. Kemudian yang kedua adalah pemilihan tipe data. Variabel ini membutuhkan tipe data untuk membantu program untuk mengenalinya. Dengan tipe data, pemrosesan variabel ini bisa menjadi lebih mudah karena terstruktur dan telah dikelompokkan. Nah, macam-macam tipe data ini diantaranya adalah string, integer, boolean, dan lain sebagainya. Jadi, variabel itu harus punya tipe data. Di antaranya bisa string, integer, boolean, maupun lainnya. Selanjutnya adalah pemakaian atau pemilihan instruksi. Ya, urutan langkah-langkah dalam algoritma ini dapat diterjemahkan menjadi salah satu atau beberapa instruksi algoritma, yaitu bisa runtunan, pemilihan, ataupun perulangan. Dengan menggunakan instruksi, proses program menjadi lebih cepat. Aturan sintaksis. Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan penulisan atau sintaksis atau sintak tersendiri. Jadi, masing-masing bahasa pemrograman punya ketentuan penulisan sintaksisnya. Tapi umumnya biasanya hampir sama, ya, hampir mirip gitu. Jadi penulisan sintaksis program harus disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Jika tidak sesuai, maka program tidak dapat dijalankan atau akan terjadi error. Kemudian ada tampilan hasil. Hasil tampilan yang didapatkan tidak diperhatikan ketika tahap membuat algoritma. Tampilan tersebut akan diperhatikan ketika mengkonversikan menjadi sebuah program. Selanjutnya, cara mengoperasikan compiler atau interpreter.
Bahasa pemrograman yang digunakan termasuk dalam kelompok compiler atau interpreter. Masing-masing bahasa pemrograman ini akan memiliki cara pengoperasian compiler berdasarkan dari kerumitan bahasanya. Bahasa pemrograman ini dibagi menjadi dua macam, yaitu bahasa tingkat rendah atau low level language dan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Jadi kalau kita bicara bahasa pemrograman ada dua macam, bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi, ya. Selanjutnya adalah kita akan bicara bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa tingkat rendah ini disebut demikian karena lebih mendekatkan kepada bahasa mesin dibandingkan daripada bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah ini dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah atau translator. Bahasa tingkat rendah bersifat primitif, sangat sederhana, orientasinya lebih dekat kepada mesin, dan sangat sulit untuk dipahami oleh manusia. Contoh dari bahasa pemrograman tingkat rendah ini adalah bahasa mesin dan bahasa rakitan atau bahasa assembly. Bahasa mesin merupakan representasi tertulis mesin code atau kode mesin, yaitu kode operasi suatu mesin tertentu. Bahasa mesin ini menggunakan kumpulan kombinasi kode biner yaitu 0 dan 1 yang sangat primitif dan sulit dimengerti oleh si manusia. Bahasa rakitan atau assembly ini menggunakan notasi untuk menyajikan bahasa mesin yang lebih mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Bahasa ini sudah menggunakan simbol alfabet yang bermakna menomiak. Misalnya move X 111 yang artinya pindahan ke register AX nilai 1111. Biasanya bahasa ini digunakan untuk memprogram sebuah mikroprosesor. Kemudian bahasa tingkat tinggi atau high level language. Ini adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami oleh manusia karena menggunakan bahasa yang serupa dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat tinggi ini mempunyai ciri-ciri mudah untuk dibaca, ditulis, maupun diperbarui. Nah, sebelum dijalankan oleh komputer, program pada bahasa tingkat tinggi ini harus terlebih dahulu dilakukan compile. Contoh dari bahasa pemrograman tingkat tinggi ini adalah Basic, COBOL, C, C++, Fortran, Pascal, dan lain sebagainya. Kemudian compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program atau source code ke dalam bahasa objek atau object code. Compiler ini memerlukan waktu untuk membuat suatu program yang dapat dieksekusi oleh komputer. Tapi program yang diproduksi dengan compiler akan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan program yang diproduksi dengan interpreter. Kemudian interpreter ini akan menganalisis dan mengeksekusi setiap baris dari program tanpa melihat program secara keseluruhan. Tanpa melalui proses compile, interpreter biasanya digunakan pada pembuatan program yang berskala besar. Tidak semua bahasa pemrograman dapat dilakukan compile di dalam suatu compiler tertentu. Sebuah compiler ini hanya akan mengenali bahasa-bahasa tertentu saja sesuai dengan yang telah dibuat oleh pencipta atau si compiler tersebut. Misalnya program yang ditulis dengan bahasa C tidak dapat dilakukan compile di dalam compiler Pascal seperti Turbo Pascal. Jadi compiler ini akan selalu berbeda dari masing-masing program. Kalau misalnya kita buat dengan bahasa C, maka akan dikompil dengan bahasa C. Tidak bisa dikompil dengan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian pergeseran tingkat rendah menuju tingkat tinggi menuju kedekatan terhadap bahasa manusia. Untuk lebih memahami perbedaan di antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi, maka kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Di sebelah kiri ini adalah bahasa tingkat rendah dan sebelah kanan ini adalah bahasa tingkat tinggi. Cirinya adalah untuk bahasa tingkat rendah lebih mendekat kepada bahasa mesin, sementara bahasa tingkat tinggi lebih mendekat kepada bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah ini cenderung untuk membuat kode yang lebih efisien, sementara untuk bahasa tingkat tinggi cenderung untuk membuat program yang kompleks menjadi lebih sederhana. Bahasa tingkat rendah berhubungan dengan register, alamat memori, dan stack
panggilan. Sementara bahasa tingkat tinggi ini berhubungan dengan variabel, larik, dan ekspresi aritmatika atau aljabar boolean. Kemudian terakhir ini bahasa tingkat rendah. Ini dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah atau translator. Sementara untuk bahasa tingkat tinggi, program tidak dapat langsung dilaksanakan oleh komputer. Harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh compiler ke dalam bahasa mesin. Nah, ini adalah sedikit gambaran perbedaan antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Berikut ini adalah penjelasan beberapa bahasa pemrograman beserta contoh penggunaan. Yang pertama adalah bahasa Pascal. Bahasa Pascal ini sering digunakan bagi programmer pemula untuk berlatih membuat program. Nama Pascal sendiri diambil dari ahli matematika Prancis yaitu Blaise Pascal. Kemudian di tahun 68 sampai dengan 69, Pascal ini dikembangkan oleh Nicolas Witt sehingga mencapai puncak kepopuleran di tahun 70-an. Dan di awal tahun 90 dengan compilernya baru ya, dengan Turbo Pascal. Turbo Pascal ini dibuat oleh Borland INC. Ini adalah versi yang paling banyak digunakan karena menggunakan compiler untuk menerjemahkannya dan juga mengikuti standar bahasa Pascal. Pascal pernah menjadi bahasa pemrograman utama dalam pengembangan Apple Lisa yang merupakan cikal bakal sistem operasi dari Apple Macintosh. Selain itu pula, pengembangan Photoshop versi pertama juga menggunakan bahasa Pascal. Pascal ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language dan terstruktur atau structured programming language. Perintah atau sintak yang digunakan Pascal ini mirip dengan bahasa sehari-hari seperti ada begin, end, write, dan juga read. Struktur program Pascal. Struktur program Pascal terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama adalah judul program atau program heading. Ini bersifat opsional. Boleh digunakan, boleh juga tidak. Tapi ada baiknya kita mencantumkan nama program agar menjadi lebih jelas. Kemudian yang kedua adalah blok program atau badan program. Ini terdiri dari dua bagian. Bagian deklarasi dan bagian pernyataan. Bagian deklarasi ini untuk menyiapkan elemen-elemen program seperti nama, konstanta, variabel, label, tipe, prosedur, fungsi, serta penggunaan unit. Sementara untuk bagian pernyataan ini untuk menunjukkan suatu tindakan yang akan dikerjakan oleh program. Ini diawali dengan sintak begin dan diakhiri dengan end. Nah, maka pada Pascal setiap akhir pernyataan ini akan diakhiri dengan tanda titik koma, kecuali untuk nama label dan akhir program akan diberi dengan tanda titik. Nah, sebagai contoh dari bahasa pemrograman Pascal, silakan kalian lihat pada tabel. Akan dimulai dengan perintah program hitung gaji. Ini menandakan bahwa pemrograman di bawah ini adalah sintak untuk menghitung gaji. Uses create, ya uses CRT, kemudian akan dideklarasikan dulu dengan var, variabel var, nama karyawan bertipe string, alamat bertipe string, kemudian gaji pokok, tunjangan, pajak, gaji bersih ini kom ya. Nanti ini akan menjadikan perhitungan. Begin, mulai. Write learn, menghitung gaji bersih karyawan. Write itu berarti kita diperintahkan untuk memasukkan atau menulis ya. Write, nama karyawan. Read learn, nama karyawan. Read learn read ini akan membaca ya. Dia akan membaca dari yang dimasukkan ya nama karyawan. Write alamat, read learn alamat. Write gaji pokok, read learn gaji pokok. Kemudian tunjangan. Tunjangan di sini akan berupa perhitungan di mana di sini ditentukan tunjangan adalah 0,5 dikali gaji pokok. Pajak pun sama, ini juga perhitungan di mana perhitungannya adalah 0,075 itu dikali gaji pokok. Gaji bersih pun sama, ya ini adalah perhitungan. Gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Write learn nama karyawan. Ya, nanti akan ditampilkan. Tampilkan nama karyawan, kemudian tampilkan atau write learn gaji pokok Anda adalah gaji pokok. Jadi ketika dia menampilkan gaji pokok Anda adalah diambil dari perhitungan dari yang tadi dimasukkan, perhitungan gaji pokok ya, yang sudah tadi dimasukkan. Ya, tadi kan diminta untuk masukkan gaji pokok.
gaji pokoknya sekian, dibacalah gaji pokok, kemudian dihitunglah, ya. Masukkan tunjangan, tunjangan Anda sebesar tunjangan. Tunjangan ini diambil dari tunjangan yang sudah dihitung, 0,5 dikali gaji pokok. Kemudian right-line pajak. Kemudian right-line penghasilan Anda sebesar pajak. Ya, penghasilannya dihitung berdasarkan isi dari pajak. Kemudian right-line, maka gaji bersih Anda adalah gaji bersih, di mana gaji bersih ini diambil sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Kemudian N. Baru program ini selesai. Diakhiri dengan kalimat atau dengan teks N, gitu ya, sintak N. Kemudian kita bicara komentar. Komentar ini adalah baris program yang digunakan untuk membuat dokumentasi atau memberikan keterangan. Komentar ini akan diabaikan atau tidak akan dieksekusi ketika program ini dijalankan. Jadi ketika kita menjalankan program tidak akan menjalankan yang namanya komentar. Itu tidak akan menjadikan perhitungan. Jadi tidak akan terjadi error. Nah, biasanya penulisan komentar ini untuk Pascal ini menggunakan tanda garis miring kemudian bintang. Nah, untuk komentar yang banyak, ya banyak baris atau multi line, ini bisa dengan menggunakan kurung kurawal ataupun kurung buka bintang dan diakhiri dengan bintang kurung tutup. Contohnya, ini awal program untuk mencetak string. Maka dibuatlah itu dengan menggunakan kurung kurawal. Kenapa? Karena banyak komentarnya. Ya, bisa ke bawah. Kalian bisa tulis ke bawah juga itu. Ini awal program. Kemudian untuk mencetak string dan kasih embel-embel bawahnya bawah lagi, baru ditutup dengan kurung kurawal. Begin. Right-line bahasa. Di situ ada /2 mencetak string ke layar. Maka ditentukan bahwa right-line bahasa ini difungsikan untuk mencetak string ke layar. Jadi yang ditandai dengan garis miring 2 ini adalah sebagai sebuah komentar yang nantinya ini tidak akan dieksekusi oleh program. N ini dibaca sebagai program diakhiri dengan sintak N. Maka tulisan ini program diakhiri dengan sintak N ini tidak akan dieksekusi oleh program karena dia hanya sebuah komentar sebagai pemberitahu bahwa N itu adalah sintak terakhirnya ya yang akan mengakhiri program. Jadi untuk komentar itu teksnya harus ditandai dengan garis miring 2 atau dengan kurung kurawal atau dengan kurung buka bintang dan kurung tutup bintang ya. Kemudian ada perintah input dan output. Perintah input dan output dalam bahasa Pascal ini terdiri dari beberapa perintah. Di antaranya adalah perintah read dan readline. Perintah read dan readline ini digunakan untuk meminta masukan dari keyboard untuk kemudian akan diolah oleh si komputer. Tipe data yang dicetak bisa berupa integer, bisa berupa real, karakter, string, ataupun boolean. Readline ini akan diakhiri dengan pindah baris, sedangkan read tidak. Jadi kalau seandainya kita mau buat nanti setelah masuk itu berpindah baris, maka kita gunakan readline. Tapi kalau misalnya mau dibuat dalam satu baris, ya yang artinya sebaris itu aja, maka dengan menggunakan read. Kemudian perintah write dan writeline. Perintah write ini digunakan untuk mencetak hasil proses. Tipe data yang dicetak ini bisa berupa integer, real, karakter, string, ataupun boolean. Writeline akan diakhiri dengan pindah baris, sedangkan write tidak. Jadi kalau misalnya kita gunakan readline dan writeline, ini akan berujung pada penulisan yang berpindah baris gitu. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri ya. Kemudian itu saja yang bisa disampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal yang ada di layar kalian. Ada 3 soal, ini sebagai refleksi apa yang sudah kita bahas tadi. Kemudian untuk bagaimana cara pengerjaan dan pengumpulannya, kalian bisa langsung lihat di classroom kalian. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, kalian boleh langsung bertanya ke saya melalui komunikasi by WA ataupun lainnya. Itu aja, terima kasih. Kemudian nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya yang insya Allah akan kita bahas tentang bahasa pemrograman bahasa C. Oke, itu aja, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baik, setelah kegiatan pembelajaran kita tadi, bagaimana? Mudah bukan? Dan saya yakin kalian semua bisa memahaminya.
Dengan berakhirnya pembahasan pada kali ini, maka berakhir juga pertemuan kita. Kita ketemu lagi pada pembahasan yang lainnya. Jangan lupa, sebelum meninggalkan video ini, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.